Op dit moment voor Almere City geldt dat daarin je maar gewoon moet kijken wat er nog te halen is. Dat zie je dan vanzelf wat het oplevert aan het einde van de rit. Yes, mantap! Raja taktik milik Timnas Indonesia Alex Pastor beri komentar mengejutkan jelang laga lanjutan Indonesia versus Australia. Yes, mantap! Raja taktik milik Timnas Indonesia Alex Pastor beri komentar mengejutkan jelang laga lanjutan Indonesia versus Australia. Akui tak sabar debut bersama Timnas Indonesia. Begini komentar gila Alex Pastor jelang laga sangat krusial melawan Australia. Bikin fans Timnas Indonesia menggebu-gebu. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Timnas Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan besar melawan Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Alex Pastor, asisten pelatih Timnas Indonesia, memberikan bocoran tentang strategi yang akan digunakan oleh skuad Garuda pada pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Sepak Bola Sydney, Australia, 20 Maret 2025. Dalam wawancaranya dengan media Belanda, Marca, Alex mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia tidak akan menerapkan gaya permainan total football yang identik dengan sepak bola Belanda. Menurutnya, skema tersebut tidak sesuai dengan karakter dan kemampuan skuad saat ini. Total football memerlukan pemain dengan stamina luar biasa dan kemampuan bermain di berbagai posisi. Untuk saat ini, itu bukan pilihan ideal bagi kami, jelasnya. Sebagai alternatif, Alex menyatakan bahwa Timnas Indonesia akan mengadopsi strategi Catenaccio, sebuah gaya bertahan khas Italia yang terkenal solid dan mengandalkan serangan balik cepat. Strategi ini diharapkan mampu menghadapi tekanan dari skuad Australia yang memiliki kualitas permainan lebih unggul. Fokus kami adalah bermain aman. Dengan formasi 5-3-2, kami ingin memperkuat pertahanan dan meminimalkan peluang bagi Australia. Mengingat kekuatan lawan yang cukup besar, kami harus memanfaatkan setiap peluang serangan balik dengan maksimal, tambahnya. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian yakin Timnas Indonesia mampu mengalahkan Australia di bawah tim kepelatihan yang baru? Atau justru, skuad Garuda bakal babak belur di kandang Australia? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas! Bravo Patrick Kluivert! Bravo PSSI! Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert, Dani Lanzaat dan Alex Pastor yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda! Mari kita lanjut teman-teman. Strategi Catenaccio telah terbukti efektif dalam pertandingan yang membutuhkan penguasaan lini pertahanan. Alex menekankan pentingnya kerjasama yang solid di lini belakang, dengan mengandalkan trio bek tengah Rizky Ridho, Mees Hilgers, dan Jai Idzes. Di sisi sayap, Kelvin Verdong dan Kevin Dix akan bertugas membantu serangan sekaligus memperkuat pertahanan. Untuk lini tengah, Marcelino Ferdinand, Tom Haye, dan Ivar Jenner akan menjadi kunci dalam mengatur tempo permainan. Sedangkan di lini depan, duet Ulla Romeni dan Rafael Struijk diharapkan mampu memberikan ancaman serius melalui serangan balik. Meski Australia bukan dalam generasi emasnya, Alex tetap memperingatkan para pemain untuk tidak meremehkan lawan. Australia adalah tim yang memiliki pengalaman dan kekuatan fisik luar biasa. Kita tidak bisa bermain terbuka melawan mereka. Kami harus tetap disiplin dan fokus sepanjang pertandingan, tegasnya. Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi Timnas Indonesia yang sedang dalam proses membangun kekuatan baru di bawah bimbingan Alex Pastor. Keputusan untuk menggunakan Catenaccio juga menunjukkan fleksibilitas strategi yang diterapkan oleh jajaran pelatih. Dengan pendekatan ini, diharapkan Timnas Indonesia mampu mencuri poin dan memberikan hasil yang membanggakan.
Masyarakat Indonesia pun menaruh harapan besar pada laga ini. Jika berhasil meraih hasil positif, bukan hanya posisi di klasemen yang akan terdongkrak, tetapi juga kepercayaan diri tim menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Bagaimanapun, perjuangan ini menjadi simbol semangat timnas Indonesia untuk terus berkembang dan bersaing di level internasional. Dengan pendekatan ini, Alex Pastor dan timnas Indonesia berharap dapat menciptakan kejutan melawan Australia dan terus menjaga peluang menuju Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, bukti bahwa strategi matang dan semangat pantang menyerah bisa membawa perubahan besar. Timnas Indonesia kini tengah melangkah ke level yang lebih tinggi di bawah arahan pelatih hebat seperti Alex Pastor dan Patrick Kluivert. Jangan remehkan semangat Garuda. Dengan kerja sama tim dan disiplin yang solid, tidak ada yang mustahil. Mari dukung perjuangan mereka hingga akhir, karena ini bukan hanya soal sepak bola, ini soal harga diri bangsa. Ayo Garuda, tunjukkan taringmu. Pesan khusus untuk tim pelatih. Terima kasih, Alex Pastor, Patrick Kluivert, dan Dani Lanzaat, atas dedikasi kalian untuk sepak bola Indonesia. Semangat dan strategi kalian memberi harapan baru bagi kami. Terbanglah tinggi, Garuda. Kalian membawa mimpi kami ke panggung dunia. Indonesia bisa. Tiket Piala Dunia adalah harga mati. Shin Tae-yong kebanjiran tawaran melatih setelah dipecat PSSI. Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Indonesia, mengungkapkan bahwa ia mendapat banyak tawaran melatih dari berbagai negara setelah dipecat oleh PSSI. Namun, hingga saat ini, ia belum menerima tawaran tersebut karena masih ingin menyelesaikan urusan pribadinya. Pemecatan mendadak, Shin Tae-yong resmi diberhentikan dari posisinya pada 6 Januari 2025. Meskipun kontraknya sebenarnya masih berlaku hingga tahun 2027. Pemecatan ini cukup mengejutkan, terutama mengingat kontribusinya selama melatih timnas Indonesia. Sebagai pengganti, PSSI menunjuk Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda, untuk menjadi pelatih baru. Meski sudah tidak lagi menjabat, Shin Tae-yong tetap aktif di Indonesia. Baru-baru ini, ia bahkan tampil sebagai cameo dalam sebuah film horor, menunjukkan kesibukannya di luar dunia sepak bola. Belum terima tawaran. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa banyak tawaran datang setelah pemecatan tersebut, tetapi ia memilih untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan. Tawaran, melatih negara lain, sangat banyak, tetapi ada masalah yang harus diselesaikan. Jadi, saya belum ambil dulu dan ingin istirahat dulu saat ini, ungkapnya. Pelatih berusia 54 tahun itu tampaknya ingin mengambil waktu untuk beristirahat sebelum memutuskan langkah selanjutnya dalam karirnya. Era baru di bawah Patrick Kluivert. Patrick Kluivert kini memimpin timnas Indonesia dengan dibantu oleh dua asisten, Dani Lanzaat dan Alex Pastor. Debutnya akan berlangsung pada Maret 2025, di mana timnas Indonesia akan menghadapi Australia di laga tandang dan Bahrain di laga kandang, dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diharapkan Kluivert dapat membawa timnas Indonesia meraih hasil maksimal, mengingat posisi timnas saat ini berada di peringkat ketiga grup C dengan 6 poin. Peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar jika mampu meraih kemenangan dalam pertandingan berikutnya. Shin Tae-yong mungkin tidak lagi memimpin skuad Garuda, tetapi masa depannya sebagai pelatih di panggung internasional tetap menjanjikan, sementara Indonesia bersiap memasuki era baru bersama Patrick Kluivert. Lebih lanjut, pemecatan Shin Tae-yong yang terkesan mendadak di tengah kontraknya hingga 2027 memunculkan pro dan kontra. Bisa jadi keputusan ini didasarkan pada evaluasi kinerja atau strategi baru PSSI untuk mencapai target yang lebih tinggi. Namun, Shin Tae-yong telah memberikan kontribusi yang signifikan, termasuk membawa timnas Indonesia ke final Piala AFF 2024. Meski gagal meraih gelar juara, keputusan ini mungkin dianggap terburu-buru oleh sebagian pihak, mengingat konsistensi dan pendekatan jangka panjang adalah hal penting dalam membangun tim nasional yang solid. Shin Tae-yong yang kini kebanjiran tawaran menunjukkan reputasi baiknya di kancah internasional. Meski ia memilih untuk rehat, hal ini membuktikan bahwa kualitasnya diakui di luar Indonesia. Namun, sikapnya yang tetap profesional meski telah diberhentikan, termasuk tetap aktif dalam kegiatan di Indonesia, menunjukkan etos kerja yang patut diapresiasi.
Di sisi lain, penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru adalah langkah berani. Sebagai legenda sepak bola, Kluivert membawa nama besar, tetapi pengalamannya sebagai pelatih kepala belum sebanyak Shin Tae-yong. Keberhasilannya di Indonesia akan bergantung pada adaptasi cepat terhadap kultur sepak bola lokal dan kemampuannya memanfaatkan potensi pemain yang ada. Bagi timnas Indonesia, ini adalah momen penting. Tantangan besar menanti, termasuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Perubahan di tubuh kepelatihan harus mampu memberikan hasil nyata, bukan hanya janji. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk pemain dan supporter, Indonesia masih memiliki peluang untuk menciptakan sejarah baru. Situasi ini mencerminkan pentingnya stabilitas, komunikasi, dan perencanaan jangka panjang dalam pengelolaan tim nasional. Shin Tae-yong mungkin pergi, tetapi warisannya dalam membangun dasar tim yang kompetitif seharusnya tetap dihargai. Kini, semua mata tertuju pada Kluivert untuk melihat apakah ia mampu melanjutkan dan meningkatkan pencapaian tersebut. Perubahan dan tantangan seringkali datang tanpa diduga, seperti yang dialami Shin Tae-yong dan timnas Indonesia. Namun, setiap akhir adalah awal baru, dan setiap tantangan membawa peluang untuk tumbuh dan belajar. Untuk Shin Tae-yong, keputusan beristirahat sejenak adalah langkah bijak. Kadang, kita perlu mengambil waktu untuk merefleksikan perjalanan, mengisi ulang semangat, dan kembali dengan visi yang lebih jelas. Tawaran dari berbagai negara menunjukkan bahwa dunia masih menghargai kemampuannya. Ini adalah bukti bahwa kegagalan tidak pernah mendefinisikan seseorang, tindakan setelahnya yang menentukan. Bagi timnas Indonesia dan pendukungnya, ini adalah momen untuk tetap bersatu. Perubahan pelatih bukan akhir dari segalanya, tetapi langkah baru menuju tujuan besar. Keyakinan, kerja keras, dan dukungan kolektif adalah kunci untuk mengubah harapan menjadi kenyataan. Ingatlah, perjalanan menuju sukses bukanlah jalan lurus. Ada rintangan, tikungan, dan tantangan. Namun, dengan semangat pantang menyerah, kita selalu bisa bangkit lebih kuat. Seperti kata pepatah, hujan deras menghasilkan pelangi yang indah. Tetap optimis, terus berjuang, dan percayalah bahwa masa depan yang lebih cerah sedang menunggu. Jadwal siaran langsung Timnas U20 Indonesia di U20 Challenge Series, tantangan perdana melawan Yordania. Timnas U20 Indonesia akan menghadapi 3 negara dalam turnamen mandiri U20 Challenge Series yang diselenggarakan di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur. Ajang ini berlangsung mulai tanggal 20 hingga 30 Januari 2025. Dalam turnamen tersebut, Garuda Nusantara akan melawan tim-tim tangguh, yaitu Suriah, Yordania, dan India. Turnamen ini diadakan sebagai persiapan menuju Piala Asia U20 2025, yang akan digelar di Tiongkok mulai 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Ajang ini menjadi kesempatan bagi skuad Indra Syafri untuk mematangkan strategi dan meningkatkan performa sebelum menghadapi lawan-lawan berat di kompetisi resmi. Grup berat di Piala Asia U20 2025. Di Piala Asia U20 mendatang, Indonesia tergabung dalam grup C, bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Uzbekistan, yang merupakan juara bertahan Piala Asia U20 2023, tentu menjadi ancaman terbesar di grup ini. Target utama yang dicanangkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, adalah agar Indonesia dapat lolos dari fase grup dan mencapai babak 8 besar. Jika mampu menembus 4 besar, Timnas U20 berhak tampil di Piala Dunia U20 2025 di Chili. Dengan target menjadi 2 tim terbaik di fase grup dan lolos ke perempat final, saya berharap Timnas Indonesia U20 memanfaatkan ajang ini sebagai bagian dari persiapan Piala Asia U20 2025. Saya optimistis, Garuda Muda mampu bersaing untuk melangkah lebih jauh, ujar Erick Thohir. Jadwal pertandingan di Mandiri U20 Challenge Series. Turnamen ini menggunakan format round robin di mana setiap tim saling bertemu. Berikut jadwal lengkap pertandingan Timnas U20 Indonesia. Jumat, 24 Januari 2025. Indonesia versus Yordania, pukul 19 WIB. Senin, 27 Januari 2025. Indonesia versus Suriah, pukul 19 WIB. Kamis, 30 Januari 2025. Indonesia versus India, pukul 19.00 WIB. Seluruh pertandingan akan berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, dan disiarkan secara langsung di Indosiar serta video.com. Pentingnya turnamen ini.
Pelatih Indra Syafri mengungkapkan bahwa turnamen ini merupakan momen berharga untuk mengevaluasi performa tim, baik secara individu maupun kolektif. Kami memanfaatkan turnamen ini sebagai simulasi untuk menghadapi atmosfer kompetisi besar. Ini adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki kekurangan, ujar Indra Syafri. Selain menjadi ajang uji coba, turnamen ini juga berfungsi sebagai sarana pemantauan talenta muda oleh PSSI dan jajaran pelatih. Pemain yang menunjukkan performa konsisten akan mendapatkan kepercayaan lebih dalam skuad utama. Optimisme menyongsong masa depan. Dengan potensi besar yang dimiliki oleh skuad muda Indonesia, para pendukung berharap Garuda Nusantara dapat tampil maksimal, baik di Mandiri U20 Challenge Series maupun di Piala Asia U20. Dukungan penuh dari masyarakat Indonesia menjadi motivasi tambahan bagi tim untuk berprestasi dan membawa nama bangsa ke panggung dunia. Ayo, dukung Timnas U20 Indonesia, saksikan perjuangan mereka di Mandiri U20 Challenge Series dan mari bersama wujudkan mimpi Garuda Nusantara menuju Piala Dunia U20 2025 di Chili. Lebih lanjut, situasi ini sangat menarik dan penuh harapan bagi Timnas U20 Indonesia. Turnamen Mandiri U20 Challenge Series yang diadakan sebagai persiapan menuju Piala Asia U20 2025 memberikan kesempatan besar bagi pemain muda Indonesia untuk menunjukkan kemampuan mereka di level internasional. Menghadapi tim-tim kuat seperti Yordania, Suriah, dan India tentu menjadi tantangan yang berharga. Ini juga akan memberi gambaran lebih jelas tentang seberapa siap Timnas U20 Indonesia menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh di Piala Asia dan, jika berhasil, Piala Dunia U20. Di sisi lain, target yang diusung PSSI dan pelatih Indra Syafri untuk lolos ke perempat final di Piala Asia U20 merupakan langkah realistis dan ambisius. Timnas Indonesia perlu memanfaatkan turnamen ini untuk mengasah kekuatan tim secara kolektif dan individu. Sebab, kualitas mental dan kesiapan fisik sangat penting di turnamen besar. Menghadapi lawan-lawan di grup yang cukup berat, seperti Uzbekistan dan Iran, akan menjadi ujian besar untuk mentalitas pemain. Optimisme publik Indonesia yang besar terhadap tim ini bisa menjadi dorongan positif, namun juga membawa tekanan. Para pemain akan merasa didorong untuk menunjukkan performa terbaik, tetapi juga harus tetap fokus dan tidak terbebani oleh ekspektasi yang tinggi. Secara keseluruhan, saya melihat situasi ini sebagai kesempatan emas bagi Timnas U20 Indonesia untuk membuktikan bahwa mereka tidak hanya mampu bersaing di Asia, tetapi juga di kancah dunia. Keberhasilan mereka di Piala Asia U20 2025 akan sangat bergantung pada performa mereka di turnamen pemanasan ini dan kemampuan pelatih Indra Syafri untuk meracik strategi yang tepat. Timnas U20 Indonesia, ini adalah saat yang luar biasa untuk kalian. Kalian bukan hanya bermain untuk diri kalian sendiri, tetapi juga untuk jutaan pendukung yang dengan bangga melihat kalian mewakili tanah air tercinta. Setiap langkah kalian di lapangan adalah wujud dari kerja keras, pengorbanan, dan semangat juang yang tak kenal lelah. Tantangan yang kalian hadapi di depan mungkin berat, namun ingatlah bahwa kalian tidak sendirian. Ada ribuan mata yang menyaksikan kalian dengan harapan dan doa. Setiap kali kalian merasa lelah, ingatlah bahwa setiap tetes keringat dan setiap usaha kalian akan membuahkan hasil. Ketika kalian jatuh, bangkitlah lebih kuat. Ketika kalian merasa ragu, percayalah pada kemampuan kalian sendiri dan tim. Keberhasilan bukan hanya tentang kemenangan, tetapi tentang bagaimana kalian menghadapinya dengan tekad yang kuat, semangat yang tak tergoyahkan, dan kerja sama yang luar biasa. Bersatu, bermain dengan hati, dan berjuanglah sampai akhir. Kalian adalah pahlawan muda Indonesia, dan perjalanan kalian baru dimulai. Tunjukkan kepada dunia apa yang Indonesia miliki, dan buatlah bangga bangsa ini. Media Inggris ejek Timnas Indonesia karena pilih Patrick Kluivert jadi pelatih, sampai sarankan ganti nama jadi ini. Keputusan PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong telah menjadi perbincangan hangat. Penunjukan ini memicu reaksi beragam, mulai dari dukungan hingga kritik tajam. Bahkan, media asing seperti The Guardian ikut memberikan sorotan yang tidak sepenuhnya positif. Patrick Kluivert gantikan Shin Tae-yong. Shin Tae-yong dianggap membawa angin segar bagi Timnas Indonesia, baik dari segi strategi permainan maupun kedisiplinan pemain. Namun, PSSI memutuskan untuk mengganti pelatih asal Korea Selatan tersebut dengan Patrick Kluivert, mantan striker legendaris Timnas Belanda. Penunjukan ini memunculkan berbagai pertanyaan, terutama karena rekam jejak kepelatihan Kluivert dianggap belum terlalu menonjol. Sebelum ini,
Ia lebih banyak menjadi asisten pelatih di klub maupun tim nasional, serta memimpin tim muda. Meski begitu, Kluivert tetap dianggap sebagai sosok berpengalaman yang memiliki wawasan sepak bola modern. Media Inggris The Guardian memberikan reaksi tajam terhadap keputusan ini. Mereka menyindir bahwa kehadiran Patrick Kluivert semakin menegaskan dominasi, aroma Belanda, dalam timnas Indonesia. Bahkan, media tersebut bercanda bahwa nama timnas Indonesia bisa diubah menjadi Hindia Belanda, mengingat sejarah tim yang pernah tampil di Piala Dunia 1938 dengan nama tersebut. Penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih memperkuat nuansa Belanda dalam tim Garuda. Mungkin saat ini, timnas Indonesia lebih cocok disebut sebagai Hindia Belanda modern, tulis kolumnis John Duerden. Sindiran tersebut bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia telah banyak diperkuat pemain naturalisasi berdarah Belanda seperti Sandy Walsh, Tom Hayi, Jai Idzes, Ragnar Oratmangoen, dan lainnya. Dengan Kluivert sebagai pelatih, komunikasi antara pelatih dan pemain diaspora ini diperkirakan akan lebih mudah. Penunjukan Kluivert tidak lepas dari kontroversi. Beberapa pihak mempertanyakan apakah ia merupakan pilihan yang tepat, mengingat pengalaman kepelatihannya belum sebanding dengan pelatih kelas dunia lainnya. Kritikan ini semakin tajam karena Shin Tae-yong sebelumnya berhasil meningkatkan performa timnas secara signifikan, termasuk membawa Indonesia tampil di final Piala AFF dan memberikan ruang bagi talenta muda seperti Marcelino Ferdinand untuk bersinar. Namun, PSSI memberikan alasan bahwa pemilihan Kluivert didasarkan pada kebutuhan untuk menyatukan tim yang sebagian besar terdiri dari pemain naturalisasi Belanda. Mereka percaya bahwa pelatih dengan latar belakang yang sama akan lebih efektif dalam membangun komunikasi dan strategi. Komunikasi yang baik antara pelatih dan pemain menjadi salah satu faktor penting dalam pemilihan ini, ujar salah satu perwakilan PSSI. Patrick Kluivert memiliki ambisi besar, membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Hal ini sejalan dengan target jangka panjang PSSI untuk mengangkat prestasi sepak bola nasional ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Meski terdapat peluang lebih besar dengan format Piala Dunia yang kini diperluas menjadi 48 tim, persaingan di kualifikasi zona Asia tetap sangat ketat. Untuk itu, Kluivert harus mampu meramu strategi yang efektif dan memaksimalkan potensi pemain, baik senior maupun muda. Harapan dan tantangan ke depan. Masa depan timnas Indonesia kini berada di tangan Patrick Kluivert. Harapan besar disematkan kepadanya untuk membawa perubahan signifikan, terutama dalam mencapai target lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, Kluivert harus mampu membuktikan bahwa ia adalah pilihan yang tepat, mengingat kritik yang terus berdatangan terkait latar belakang dan pengalamannya. Dengan kombinasi pemain muda berbakat, pemain naturalisasi, serta strategi yang solid, langkah timnas Indonesia menuju masa depan yang lebih gemilang mungkin saja terwujud. Dukungan penuh dari para supporter dan seluruh elemen sepak bola tanah air tentu menjadi kunci keberhasilan mereka. Apakah Kluivert mampu mengantarkan timnas Indonesia ke puncak prestasi? Kita nantikan hasil kerjanya. Lebih lanjut, penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong membawa pro dan kontra yang tajam. Di satu sisi, langkah ini membuka peluang baru untuk meningkatkan performa timnas dengan sentuhan gaya Eropa yang lebih modern. Kehadiran Kluivert yang berlatar belakang Belanda diharapkan dapat memperbaiki komunikasi dengan para pemain naturalisasi yang sebagian besar memiliki darah Belanda. Sebagai mantan pemain kelas dunia, Kluivert juga membawa pengalaman yang luas dari sepak bola Eropa. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam membangun tim, terutama dalam memaksimalkan potensi para pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand. Selain itu, target besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026 menunjukkan ambisi yang tinggi dari PSSI, meski jalannya tidak akan mudah. Namun, skeptisisme terhadap keputusan ini juga tak bisa diabaikan. Pengalaman Kluivert sebagai pelatih kepala dinilai belum cukup mumpuni dibandingkan pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong, yang telah memberikan kontribusi besar, termasuk mengangkat disiplin pemain dan meningkatkan performa timnas secara keseluruhan. Pemecatan Shin Tae-yong secara mendadak tanpa penjelasan yang rinci juga menimbulkan tanda tanya besar di kalangan publik. Kritik dari media asing, seperti The Guardian, menunjukkan bahwa keputusan PSSI ini tidak hanya menjadi isu domestik, tetapi juga diperhatikan secara internasional. Sindiran soal aroma Belanda, yang kian kental dalam timnas Indonesia menunjukkan bahwa langkah ini dianggap terlalu bergantung pada latar belakang tertentu, tanpa mempertimbangkan faktor lain yang lebih strategis.
Di tengah semua kontroversi ini, Patrick Kluivert menghadapi tantangan besar untuk membuktikan dirinya. Ia harus mampu menunjukkan bahwa pilihannya sebagai pelatih timnas bukan hanya keputusan simbolis, tetapi strategi yang benar-benar efektif untuk membawa timnas Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Dukungan penuh dari para pemain, supporter, dan federasi akan menjadi kunci untuk mewujudkan ambisi besar ini. Tetap percaya dan terus berjuang untuk sepak bola Indonesia. Perubahan selalu menimbulkan tantangan, tetapi setiap langkah yang diambil, sekecil apapun, adalah bagian dari perjalanan menuju kemajuan. Penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia mungkin menuai pro dan kontra, tetapi ini adalah kesempatan untuk melihat sepak bola Indonesia dari sudut pandang baru. Untuk para pemain, inilah waktunya menunjukkan bahwa kerja keras dan disiplin tidak pernah sia-sia. Keahlian individu dan semangat kolektif adalah senjata utama untuk mengatasi setiap rintangan. Jangan pernah takut pada kritik, karena dari sanalah kekuatan tumbuh untuk membuktikan diri. Untuk supporter, suara dan dukungan kalian adalah bahan bakar bagi timnas. Tetaplah percaya bahwa setiap perjuangan membutuhkan waktu. Sepak bola Indonesia tidak hanya tentang satu pertandingan atau satu pelatih, tetapi tentang kebersamaan dalam mencapai tujuan besar. Ingat, perjalanan menuju kesuksesan tidak pernah mudah. Tapi jika kita melangkah bersama, dengan semangat dan tekad yang sama, mimpi besar seperti lolos ke Piala Dunia bukanlah hal yang mustahil. Tetaplah percaya. Kita tidak hanya mendukung sebuah tim, tetapi juga sebuah mimpi untuk membuat Indonesia bangga. Garuda di dadaku, semangat tak pernah padam. PSSI rencanakan penambahan asisten pelatih untuk timnas Indonesia sebelum penunjukan direktur teknik. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, masih dalam proses pencarian asisten pelatih lokal untuk timnas Indonesia sebelum mengumumkan sosok direktur teknik. Dalam wawancara pada Minggu, 19 Januari 2025, Erick mengungkapkan bahwa pencarian direktur teknik yang tepat bukanlah hal yang mudah, mengingat banyaknya pelatih di Indonesia dengan rekam jejak yang baik. Pencarian figur yang tepat untuk posisi direktur teknik memang tidak mudah, karena banyak pelatih lokal yang memiliki pengalaman dan prestasi bagus, ujar Erick di Jakarta. Kami mencari sosok yang tidak hanya dihormati, tapi juga memahami visi sepak bola Indonesia ke depan. Selain itu, Erick menegaskan bahwa direktur teknik yang dipilih harus bersedia tinggal di Indonesia secara penuh. Ia mengungkapkan sempat ada beberapa nama yang dipertimbangkan, namun rencana tersebut berubah, dan berharap pengumuman bisa dilakukan pada akhir Februari mendatang. Direktur teknik harus bisa berkolaborasi dengan pelatih-pelatih senior di level usia U23, U20, dan U17, lanjutnya. Selain itu, mereka juga harus dapat turun langsung ke daerah untuk menyebarkan filosofi sepak bola Indonesia. PSSI juga berencana menambah jumlah asisten pelatih lokal, dengan tugas salah satunya menjadi penghubung antara tim senior dan pelatih di level kelompok usia. Sebelumnya, PSSI sudah mengumumkan struktur baru staf pelatih setelah pemecatan Shin Tae-yong, dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih utama dan ditemani oleh dua asisten pelatih asal Belanda, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Erick juga mengungkapkan bahwa seleksi untuk dua asisten pelatih lokal akan dilakukan langsung oleh Kluivert. Namun, ada kemungkinan tambahan satu asisten lagi yang akan difokuskan pada regenerasi pemain. Tujuan kami adalah memastikan bahwa pelatih tidak hanya berkualitas, tetapi juga dapat memastikan regenerasi pemain berjalan dengan baik secara berkesinambungan, ujarnya. Erick menambahkan bahwa kemungkinan besar asisten pelatih lokal akan diumumkan terlebih dahulu sebelum direktur teknik pada akhir Februari nanti. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa PSSI tengah menghadapi tantangan besar dalam menyusun kembali struktur kepelatihan timnas Indonesia. Erick Thohir menekankan pentingnya memilih direktur teknik yang memahami visi jangka panjang sepak bola nasional. Penundaan pengumuman hingga akhir Februari menunjukkan bahwa proses ini tidak sederhana dan membutuhkan pertimbangan mendalam. Rencana untuk menambah asisten pelatih lokal menjadi langkah strategis yang dapat memperkuat regenerasi dan komunikasi antar jenjang usia. Ini adalah langkah positif yang berpotensi menciptakan kesinambungan program latihan, asalkan seleksi asisten pelatih dilakukan secara transparan dan berbasis kompetensi. Penggantian Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert merupakan keputusan besar yang membawa harapan baru. Dengan pengalaman internasionalnya, Kluivert diharapkan memberikan pendekatan yang segar. Namun, tantangan adaptasi terhadap sepak bola Indonesia dan sinergi dengan staf lokal menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.
Kesinambungan program jangka panjang menjadi elemen krusial untuk memastikan keberlanjutan filosofi sepak bola nasional. Jika setiap komponen dapat selaras, ada peluang besar bagi timnas Indonesia untuk berkembang lebih kompetitif di kancah internasional. Tetaplah percaya bahwa setiap langkah menuju perubahan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan yang lebih besar. Dalam perjalanan ini, mungkin ada rintangan dan tantangan, tetapi itulah yang membentuk kita menjadi lebih kuat. Sepak bola, seperti kehidupan, bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi tentang bagaimana kita berjuang, belajar, dan terus berkembang. Jangan takut untuk bermimpi besar, karena mimpi adalah awal dari segalanya. Dengan kerja keras, ketekunan, dan kerjasama, tidak ada yang mustahil untuk dicapai. Mari kita dukung perubahan dengan optimisme, karena semangat kolektif dan usaha yang konsisten akan membawa kita menuju kejayaan. Bersama, kita pasti bisa. Patrick Kluivert janjikan peningkatan talenta timnas Indonesia. Patrick Kluivert, legenda sepak bola asal Belanda, resmi menjadi pelatih timnas Indonesia. Ia berjanji untuk menggali dan mengembangkan potensi talenta tersembunyi yang dimiliki para pemain Indonesia. 1. Komitmen Kluivert untuk timnas Indonesia. Dengan kontrak selama 2 tahun yang disertai opsi perpanjangan, Kluivert memulai tugas berat bersama tim Garuda. Menurutnya, banyak pemain Indonesia yang memiliki kemampuan luar biasa tetapi belum terlihat sepenuhnya. Ia bertekad untuk memaksimalkan potensi tersebut dan menciptakan energi positif di dalam tim. Indonesia memiliki banyak talenta yang belum tergali. Saya ingin membantu mereka mengeluarkan kemampuan terbaiknya, ujar Kluivert melalui wawancara di kanal YouTube 433, Minggu, 19 Januari 2025. Ia juga menargetkan membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. 2. Kekaguman pada antusiasme fans sepak bola Indonesia. Selain fokus pada pengembangan pemain, Kluivert juga terkesan dengan antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Di bandara, para fans sudah menyambut. Mereka benar-benar hidup dengan sepak bola, seperti makan dan minum, ungkapnya. Debut Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia akan dimulai pada Maret 2025, saat Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diharapkan, kehadiran Kluivert mampu membawa timnas meraih hasil positif pada laga krusial tersebut. Dengan optimisme yang tinggi, Patrick Kluivert siap membawa perubahan besar bagi timnas Indonesia dan terus menyalakan asa menuju panggung dunia. Lebih lanjut, situasi Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia mencerminkan ambisi besar PSSI untuk meningkatkan prestasi sepak bola nasional. Indonesia memiliki banyak talenta berbakat yang seringkali belum mendapatkan pembinaan optimal. Komitmen Kluivert untuk menggali dan memoles potensi ini adalah langkah positif, meskipun keberhasilannya sangat bergantung pada sistem pengembangan pemain muda yang terintegrasi dengan baik. Target lolos ke Piala Dunia 2026 cukup ambisius, mengingat persaingan di Asia yang sangat ketat. Dengan format baru yang memberikan lebih banyak slot untuk Asia, peluang itu tetap ada, tetapi butuh kerja keras dalam aspek taktik, fisik, dan mental para pemain.